Ya, salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Di sini saya bacakan beberapa ayat saja untuk kita renungkan. Judulnya Khotbah Petrus. Kisah Para Rasul pasal 2, saya mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, di bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 40. Di sini kita melihat bahwa Rasul Petrus Tuhan memakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Setelah menyampaikan berita tentang turunnya Roh Kudus kepada para rasul yang disangka orang itu mereka sedang mabuk. Tapi Petrus menjelaskan bahwa hari pukul 9. Jadi tidak mungkin murid-murid dan rasul-rasul itu sedang mabuk, tapi mereka dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah mereka. Lalu orang-orang banyak yang sedang mendengar Rasul Petrus berkhotbah, lalu mereka bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Lalu di ayat 38 Kisah Rasul pasal 2, di sini Rasul Petrus memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ayat 39 sampai 40. "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Jadi saudara-saudara, setelah Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya, bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi dan semua orang yang berkumpul di Yerusalem, mereka menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus. Dan Rasul Petrus mengatakan bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu. Kita semua, termasuk saya, adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, penembus kita. Karena itu marilah kita memberikan diri kita untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, kita bukan atau dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh memanggil kami orang-orang yang berdosa, boleh bertobat dan boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan, setelah kami percaya, kami juga boleh membagikan, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya kepadamu. Biarlah kami boleh terus Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan di dalam dunia yang jahat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.